5. Maka mentoring pada hari ini akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raisul Mutakin selaku moderator pada acara malam hari ini. Dilanjut yang terhormat Bapak Arif Abdurrahman, Sarjana Teknik Magister Teknik, selaku pemateri mentoring pada malam hari yang insya Allah akan membawakan materi adab mencari ilmu. Dan juga para dosen PKT, PTKI yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, serta teman-teman peserta sekalian yang berbahagia dan insya Allah semangat dalam menimba ilmu pada malam hari ini. Baik, langsung saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:47, maka mentoring dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada yang terhormat Bapak Arif Abdurrahman. Baik, makasih Mas Raisul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shahidus syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Para mahasiswa yang berbahagia, wabil khusus pengurus CMMI, pengurus TPKI, panitia pelaksana mentoring yang sangat saya banggakan, beserta para mahasiswa peserta mentoring yang berbahagia. Ya syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan pada malam hari ini untuk bisa bersilaturahim via Zoom mas-mas semua. Dan tentunya kita niatkan yang kedua setelah silaturahim, yaitu kita niatkan thalabul ilmi, mencari ilmu pada malam hari ini di tengah deras hujan yang mengguyur di tengah kota Surabaya dan mungkin di beberapa kota yang lain. Ya, maka marilah kita bersama-sama berdoa di waktu yang mustajabah ini agar kita senantiasa diberikan kelapangan berpikir, kelapangan ilmu dan kerendahan hati untuk bersama-sama kita thalabul ilmi pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa dapat meneladani, melaksanakan perintah-perintah Rasulullah dan Allah SWT, serta semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mas-mas semua yang kami hormati, Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis menyampaikan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Rasulullah menyampaikan bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat menyamai ketinggiannya. Artinya tinggi ini tinggi ilmunya, ya. Jadi kita tahu Islam ini mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi sudah ada beberapa kaidah, ada beberapa pedoman yang bisa kita laksanakan sesuai tuntunan Islam, gitu ya.
mulai dari kita lahir sampai kita meninggal sudah ada pedoman dan tuntunannya, termasuk tinggi akhlaknya, tinggi budi pekertinya, cuma juga termasuk tinggi manfaatnya, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama, bukan tinggi kesombongannya, ya, bukan tinggi keangkuhannya, jadi tinggi tentang kebermanfaatannya. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat di antara yang lain. Ya, untuk itu mari kita akan mulai sesi kali ini dengan membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ini pertama-tama kita hadiahkan untuk para sesepuh, guru-guru kita, alim ulama yang telah mendahului kita, para para tokoh masyarakat dan para sesepuh, bini sepuh, dan juga para keluarga kita yang mungkin mendahului kita. Semoga mereka semua diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'afan ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Fatihah ini juga kita niatkan agar apa yang kita laksanakan senantiasa diberikan kelancaran, kebermanfaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Mas Mbak semua. Nah, sebelum saya mulai ini saya ingin melihat wajah-wajah mas-mas semua, mas Mbak semua yang insya Allah cerah-cerah, ya, dengan aura-aura positifnya, ya. Semoga ini saya lihat alhamdulillah ini seperti aura-aura generasi masa depan bangsa, ya, luar biasa. Ini saya ingin absen ini, kira-kira dari mana saja teman-teman ini. Yang pertama Mbak Sherly Fikri Manabila, ya, Mbak Sherly. Dari mana Mbak Sherly? Ya Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Ya, terdengar Mbak. Ya. Saya dari Surabaya Pak. Surabaya, oke. Surabaya mana, Sherly? Surabaya Barat. Surabaya, oke, siap. Oke, makasih Mbak. Dari departemen apa Mbak Sherly? Ya. Saya dari Departemen Teknik Elektro Pak. Itu, oke, makasih. Selanjutnya di sini ada Mas Fatih Farhad. Nah, Mas Fatih Farhad dari departemen dan asalnya dari mana? Dari teknik komputer, Pak. Asal Depok. Oke, sekarang di Depok juga, ya? Iya. Oke, selanjutnya ada Mas Vinaldo Naufal. Ya Pak, Iya, dari departemen apa dan asalnya dari mana? saya Fernando Novelar Begi dari Departemen Manajemen Bisnis dari Kabupaten Bojonegoro Pak. Oh, Bojonegoro. Oke, siap. Kemudian di sini ada Mbak Sinta Nur Maulidia. Nah, ini dari departemen dan asalnya dari mana, Mbak? Dari Departemen Arsitektur, asalnya dari Pasuruan Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi ini dari beragam wilayah. Jadi beragam wilayah, berbagai macam background, alhamdulillah berkumpul di satu di sini. Ya, semoga majelis ini majelis yang penuh barokah. Ya, jadi Mas Pak semua, perkenalkan saya Arif Abdurrahman, dosen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi, ya. Jadi dulu saya kuliah juga di ITS, waktu S1 di Teknik Mesin, kemudian master di Teknik Fisika ITS dan juga Oldenburg Universitas di Jerman, kemudian pendidikan profesi insinyur di ITS lagi. Ya, jadi alhamdulillah ini sekarang bisa bertemu ada di kelas sekaligus mahasiswa saya, gitu ya. Jadi alhamdulillah selamat datang di ITS. Welcome to the jungle, ya. Jadi ITS ini miniatur kehidupan nyata yang dimana kalau Anda di hutan belantara itu, ya. Jadi ya ada yang air, ada gunung, ada bukit, ada lembah, gitu kan. Ada binatang buas, ada binatang yang bersahabat, gitu ya. Ada tanaman yang menghalangi jalan Anda, ada tanaman yang meneduhkan jalan Anda, gitu ya. Jadi ITS itu adalah seperti itu, Mas Pak semua.
Jadi sehingga perlu kiranya mentor ini membekali Anda agar Anda punya spirit yang kuat, punya semangat yang solid, ya, yang tangguh untuk mengarungi hutan belantara ini, ya. Jadi jangan takut. Jadi la takhaf wa la tahzan, kata Allah, jangan takut dan jangan bersedih. Innallaha ma'ana, ya. Allah bersama kita semua, Mas Pak semua. Jadi Anda juga bersama dengan para orang tua, para dosen yang menjadi orang tua Anda di kampus. Anda juga bersama para kakak kelas yang menjadi saudara Anda di kampus nanti, ya. Jadi jangan pernah bersedih, ya, jangan pernah merasa sendiri. Ya, ada Allah SWT, ada orang tua Anda yang dosen itu juga orang tua Anda. Jadi dosen di kampus ini adalah orang tua Anda. Silakan sampaikan keluh kesah Anda, curhat Anda, kami para dosen. Silakan sampaikan kesulitan Anda ke kakak kelas yang sebagai saudara Anda di kampus nanti, ya. Jadi saat ini mungkin masih online, tapi nanti waktu offline Anda nanti benar-benar memang bersatu padu jadi satu keluarga di ITS, ya. Jadi mohon ini tolong diingat dengan baik. Anda tidak sendirian, Pak semua, ya. Dan memang yang namanya hutan belantara, Anda siap dengan segala tantangan, segala rintangan, segala macam malah bahaya, segala macam kenikmatan juga, gitu kan, ya. Kalau Anda menemui kenikmatan buah-buahan, gitu, ya, air yang segar, mata air pegunungan misalnya, itu jangan terbuai. Begitu pula Anda kalau menemui binatang buas, jurang, gitu, Anda jangan terlalu takut juga, biasa-biasa saja, ya. Jadi orang Muslim itu yang paling baik ada orang yang ya biasa-biasa saja, ya. Jadi menghadapi kesulitan juga dengan kesabaran, menghadapi kenikmatan juga dengan kesabaran. Rasulullah juga pernah bersabda yang ajib tuh, kata Rasulullah, saya ini kagum, kata Rasulullah, lil muslimi, kepada seorang muslim, ya. Ida aso batu musibah. Jadi apabila dia ditimpa musibah, ya, ikhtasaba sobat, maka dia mohon ampun kepada Allah dan bersabar. Ya, ini luar biasa, ya. Jadi formulasi dari Rasulullah luar biasa. Jadi jika ditimpa musibah, maka apa yang kita lakukan? Mohon ampun dan bersabar. Seperti halnya kita menghadapi pandemi seperti ini, ya, kita mohon ampun, istighfar. Bisa jadi ini merupakan akumulasi kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu, misalnya, ya. Kita istighfar. Kemudian kita bersabar juga, ya. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan dengan wa idza sabal khairun, maka apabila seseorang muslim itu, ya, ditimpa kebaikan, khairun, gitu kan, atau kenikmatan, hamidallah wa syakar, ya, maka dia akan memuji Allah dan bersyukur, ya. Ini yang jadi, ya, formulasinya sudah dipakemkan di dalam Islam, ya. Jika menerima musibah, maka mohon ampun kepada Allah dan bersabar. Jika menerima kenikmatan, ya, maka bertakwa kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan juga kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan apa? Dengan lesan, dengan perbuatan, dengan berbagi. Itu dari Rasulullah Muhammad SAW, ya. Jadi ini kita patut syukuri. Oke, Mas Mbak semua, malam hari ini kita akan berdiskusi tentang adab mencari ilmu, ya. Jadi saya akan izin share, ya. Jadi mohon diperhatikan, nanti sesekali saya akan mungkin bertanya secara sampling ke satu dua mahasiswa, ya, peserta. Jadi kalau mungkin ada yang bertanya, silakan, nanti ada waktu untuk sesi menjelang akhir kita nanti akan selesai. Ya, kita ada sesi untuk bertanya. Jadi mohon izin share screen, Mas Pak semua. Mbak Mas moderator, ini kita sampai jam berapa, Mas moderator? Sampai jam 3 pagi atau jam 2 pagi? Sampai jam 9, Pak Arif. Jam 9, oke. Siap, ya. Nanti 30 menit kita presentasi, ya. Nanti 30 menit kita diskusi, Mas Pak semua, ya. Agar nanti lebih baik lagi pemahamannya. Ya, apakah file PPT saya sudah terlihat? Ya. Sudah terlihat, Pak. Ya, jadi topik kita adalah adab mencari ilmu, ya. Jadi atau istilahnya etika, ya. Jadi Mas Pak semua, beberapa
waktu terakhir ini kita sering melihat atau bahkan mendengar dan membaca mungkin beberapa hal yang kira-kira tidak masuk di nalar, tidak masuk di logika. Seperti misalnya 3 pelajar di SMA Kupang lempari guru pakai batu dan kursi. Dan ini kan gimana logikanya? Masa guru dilempari sama muridnya, gitu kan? Kemudian ditegur main HP di kelas, murid pukul guru. Nah, gitu kan? Tidak hanya murid pukul guru, tapi ternyata juga ada guru pukul murid. Nah, ini. Nah, tidak hanya itu, Mas Mbak semua. Ada kasus-kasus guru cabuli murid laki-laki di Wonogiri misalnya. Termasuk juga beberapa kejadian pelecehan seksual di beberapa kampus misalnya. Nah, ini yang fenomena yang sepertinya tidak logis dan tidak masuk di nalar ya di dunia pendidikan ya, Mas Pak semua. Jadi ini yang tadi saya sebut bahwa iklim pendidikan harus kita jaga dengan baik. Meskipun kita di hutan belantara, meskipun ada binatang buas, tapi juga tidak sebuas itu sebenarnya ya. Ya, tidak sebuas itu. Jadi memang iklim hutan kita ini iklim yang terkondisikan di dunia pendidikan, di dunia kita saling mencari ilmu. Di mana ini adalah fenomena yang dulu itu hampir nggak pernah terjadi ya, apalagi sampai murid itu membuli gurunya, bahkan memukul gurunya, ini kan ya sangat sangat tidak logis gitu, nggak logis. Nah, kemudian juga ini di UNRI kemarin ya, ini juga sudah terungkap kemarin juga, UNRI juga demikian ya. Ada juga yang mahasiswa pukul dosennya juga. Ada juga dosen yang mukul kaprodinya antar dosennya. Ya ini fenomena ini yang akhirnya menjadikan stimulus topik ini perlu kita sampaikan di dalam mentoring agama Islam, Mas Basma. Jadi ini bukan hal yang normal ya. Sekali lagi, kondisi-kondisi yang kami sampaikan tadi ya, tentang murid memukul guru, kemudian ada pelecehan seksual, ada bully, ini hal-hal yang semestinya tidak perlu terjadi di dunia pendidikan, di dunia intelektual ya. Ini adalah abnormal, Mas Bosmo. Sekali lagi ini abnormal. Jangan hal ini dinormalisasi karena banyak terjadi. Hal yang sering terjadi belum tentu normal ya. Jadi biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa ya. Ini nanti kalau diteruskan gitu kan, ini akan jadi fenomena gunung es ya. Karena pada suatu ketika sudah nggak ada lagi tatanan dalam dunia ini. Tatanan yang paling normal, yang paling santun itu sebenarnya di tatanan lingkungan pendidikan. Manakala lingkungan pendidikan ini juga sudah tidak lagi tatanan, di mana lagi manusia ini akan mencari tatanan yang lebih normal ya. Jadi tolong jaga hito, jaga tentang esensi pendidikan kita ini. Jangan kita melakukan hal yang demikian. Kita saling kontrol ya, kita saling berikan feedback ya. Jadi tolong. Jadi ini nanti tolong sampaikan, saya juga di kemahasiswaan Mas Bas semua. Saya di Direktorat Kemahasiswaan, silakan sampaikan ke saya atau mungkin teman-teman yang di kemahasiswaan yang lain ya. Jika Anda menemui hal-hal yang tadi saya sampaikan ya, ada kekerasan fisik, kekerasan seksual ya, baik itu dari guru ke murid maupun murid ke guru ya. Ini adalah hal yang abnormal, Mas Paswa. Ini saya ingin pastikan ini adalah abnormal. Karena itu abnormal, maka kita harus menjadi orang yang normal ya. Jangan membenarkan yang biasa ya, tapi membiasakan yang benar, Mas Paswa ya. Nah, pada di sisi yang lain ya, pemerintah Indonesia sudah memiliki landasan kebijakan ya. Kebijakan mulai penumbuhan nilai utama karakter, ada olahraga, olah hati, olah pikir, olah karsa yang sejatinya outputnya adalah religius, toleransi dan seterusnya. Sampai pada kita memiliki core value, integritas, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong dan lain sebagainya. Ini adalah core value yang harus dimiliki oleh insan pendidik ya, dimanapun berada, kita di TK, SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi bahkan gitu ya. Core value kita adalah ini, integritas, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong. Ya ini nanti merupakan hal-hal yang utama yang perlu kita dapatkan ya. Termasuk kemarin ada undang-undang untuk penanganan pelecehan seksual itu dengan segala dinamikanya ya, tapi memang visinya memang
tujuannya memang untuk melindungi sebenarnya ya. Tapi memang mungkin nanti akan ada judicial review ataupun apa itu dinamika dari sebuah undang-undang. Tetapi hakikatnya itu nanti adalah untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan kekerasan seksual yang ada di tengah perguruan tinggi ya. Nah, termasuk integritas. Kita ini boleh salah mas-mas semua, tetapi kita ini nggak boleh berbohong ya. Jadi salah itu boleh. Jadi nggak ada orang yang perfect. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Setiap manusia pasti punya kekurangan. Tetapi bagaimana kita menyikapi kekurangan itu, menyikapi kesalahan itu dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa berintegritas. Jangan sampai kemudian kita ini kurang, salah, kemudian berbohong. Jadi kita boleh salah, tetapi kita nggak boleh berbohong, mas Pak semua. Ya ini tolong diingatkan, dicamkan dengan sebaik-baiknya. Kita boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong. Ya, itu ada integritas kita sebagai sivilis akademik di perguruan tinggi. Ya, nah ini merupakan 5 nilai utama yang merupakan aktualisasi dari Pancasila ya, dan juga kearifan lokal yang lain ya. Ya ini adalah filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara ya. Nah kemudian Kemdikbud juga telah memberikan timeline ya tentang generasi emas tahun 2045, di mana generasi emas ini tidak hanya dibekali dengan kompetensi, tetapi juga dibekali dengan kualitas karakter, dibekali dengan literasi dasar, literasi bahasa, literasi numerasi, sains, digital, dan sebagainya. Kualitas karakter misalnya, bagaimana seorang mahasiswa itu mampu adaptif terhadap lingkungannya yang sangat dinamis. Tidak bisa kita hanya menjadi insan yang individualis. Ada gotong royong di kampung, kita diem saja di rumah. Ada kerja bakti di kampung, kita diem saja di rumah. Itu berarti kita tidak berkarakter. Ya, kita harus punya sense of belonging, sense of desire yang tinggi ya, bahwa itu merupakan kepekaan sosial yang wajib kita miliki. Literasi yang kedua, kita harus mampu menyaring ya sebelum kita men-sharing ya. Jadi segala informasi yang ada di internet itu luar biasa saat ini ya. Bahkan satu informasi yang hoax sekalipun itu sangat mudah tersebar ya. Dari situlah maka kita ini berperan mas Pak semua, berperan di tengah masyarakat. Kita sadarkan saudara kita yang di rumah, kita sadarkan tetangga kita yang di kanan kiri depan belakang rumah kita, manakala ada informasi hoax yang tersebar dan itu masih belum valid kebenarannya ya, dan biasanya heboh gitu kan ya. Nah, maka kita punya kewajiban untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran ya. Jangan sampai kita terlarut ya. Biasanya kita ini dapat informasi yang heboh langsung kita share gitu kan tanpa kita saring. Maka mulai saat ini kita coba apapun informasinya, kita coba lihat dulu validasi akurasi informasi itu betul apa enggak informasi ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pahami dulu relevan enggak ini di sharing gitu kan. Apa sih urgensinya di sharing gitu kan? Ada enggak urgensinya kita sharing saat ini? Ya, masalah timing. Yang ketiga, ada enggak maslahatnya kalau saya sharing? Ya kan ya. Kalau hanya untuk heboh-hebohan, ya tidak menjadi mahasiswa. Mohon maaf mas semua. Ya. Di saat Anda semua jadi mahasiswa, di saat Anda menjadi seorang Muslim, maka ada kewajiban yang melekat dalam diri Anda. Ya, ada karakter yang harus melekat dalam diri Anda. Bahwa kita harus menjadi seorang insan yang paripurna di tengah masyarakat. Ya, tidak bisa lagi kita menjadi seorang yang dulu waktu SMP SMA yang foya-foya mungkin, yang hanya main-mainan gitu kan ya, yang hanya bermain musik saja, hanya ke kafe saja, tidak bisa. Saat ini mahasiswa sudah harus kontribusi dengan masyarakat. Nah, salah satu kontribusi yang bisa nyata adalah literasi tadi, menyadarkan masyarakat ya tentang berbagai macam informasi yang ada. Kan? Ada informasi yang menyebutkan, oh Jokowi itu mungkin Jokowi itu yang XYZ. Nah, misalnya seperti itu, kita harus konfirmasi, tabayun ya, betul nggak sih Jokowi seperti itu? Nah, ditabayunkan. Biasanya berita heboh-heboh itu biasanya nggak benar, gitu kan ya. Kiai X itu melakukan hal yang seperti ini ya. Tokoh agama Y melakukan ya, itu biasanya yang heboh-heboh itu biasanya nggak valid. Nah, itu. Jadi kita harus mampu mengerik informasi itu, bukan malah sebaliknya. Justru kita yang menyebarkan hoax-hoax itu ya.
Jadi tolong bedakan antara fakta dan opini Mas Pak semua ya. Kemudian ketiga kompetensi, tentu ini Anda berpikir kritis ya. Termasuk tentang informasi itu, apakah betul informasi itu benar apa tidak gitu kan. Terus kemudian apakah ini punya maslahat apa mudorot kalau saya share. Yang ketiga, timingnya tepat enggak ya. Jadi kalaupun itu fakta, yang pertama memang benar fakta, oke. Kemudian yang kedua, yang benar itu bermaslahat, punya maslahat untuk umat. Itu masih ada yang syarat yang ketiga, timingnya tepat apa tidak kita sharing hari ini, detik ini, di jam ini gitu kan. Jadi di saat misalnya ini ya, di saat orang-orang lagi membantu korban banjir di Malang, ya, di saat itu ternyata ada berita tentang partai politik, dinamika capres, kan? Habis itu Anda share, ya, apa relevansinya, apa urgensinya? Ya itu kan nggak ada urgensinya. Mending Anda share informasi tentang proses evakuasi warga di Malang. Nah itu lebih baik ya, daripada Anda ikut share tentang dinamika Pilpres tahun 2024, apa urgensinya, apa relevansinya. Ini saya juga sering mengkritisi di pers umum itu kan ya. Di hari ini pers umum itu lebih banyak bicara Pilpres, bicara pemilu 2024, apa relevansinya, apa urgensinya ya. Saya juga pembina pers mahasiswa LPM 10 ya, per jurnalistik itu. Apa relevansinya? Permisi Pak Arif, Ya, silakan. sebelumnya apakah ini PPT-nya memang masih slide pertama atau Duh, sudah bergerak slide saya? di share screen-nya masih slide pertama, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ya, ini nggak tampak semua dari tadi berarti ya. Oke, saya ulangi lagi saja ini ya tampilannya ya. Sebentar. Masalah ini. Saya buat gini aja ya, Mas Pak semua. Apakah kelihatan kalau seperti ini? Sudah terlihat, Pak. Ya, nggak usah slideshow ya, ini aja ya, kelihatan Mas Pak semua ya. Oke. Ya ini kondisi aktual Mas Pak semua nanti ya. Ya, SMA pelajar SMA lempari guru, murid pukul guru ya kan, guru mukul murid ya, ada kasus pencabulan, ada kasus pelecehan seksual, ada kasus dosen memukul antar dosen gitu ya. Nah ini yang keempat tadi yang saya sampaikan, olah hati, olahraga, olah pikir, olah karsa ya. Tadi yang tadi sampaikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro ya. Ada 5 hal tadi: integritas, legitimitas, nasionalisme, kemandirian dan gotong royong. Dan ini tadi saya sampaikan tentang kualitas karakter, prestasi dasar, kompetensi ya, yang tadi saya sampaikan. Oke. Kemudian yang berikutnya, turunan kebijakan itu ada yang di ITS Mas semua. Jadi ITS pun juga menurunkan kebijakan yang kita sebut dengan CAK, cerdas, amanah, kreatif ya. Apakah kata Mas Roysul CAK ini? Sudah terlihat, Pak. Oke. Kalau saya enter, ganti nggak? Tidak, Pak. Ada masalah berarti. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, ini cerdas, amanah, kreatif ini dilandasi dengan fondasi yang penting tentang learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together ya. Jadi lifelong learning kan nanti ya. Jadi di sini ada keteladanan, pembiasaan, ada knowledge, ada motivasi ya. Di mana itu nanti dibangun dengan yang atasnya lagi, people, process, content, spirit, yang nantinya harapannya nanti Anda menjadi insan yang paripurna yang memiliki atap ya. Atapnya ada cerdas, amanah, dan kreatif ya. Jadi ini adalah pendidikan karakter BTS. Jadi karakter cerdas, amanah, kreatif ya. Jadi cerdas ini kan Anda mampu untuk berpikir yang kritis gitu kan ya. Amanah ini Anda tadi yang jujur gitu kan ya, kreatif ya. Ini juga Anda harus mampu berpikir inovatif gitu ya. Yang pada akhirnya nanti kita mampu menjadi seseorang yang berpengaruh dalam lingkungan, dalam sosial dan lain sebagainya.
Oke, nah ini Mas semua. Jadi kita juga memberikan landasan berpikir bahwa seorang mahasiswa sepatutnya memiliki IQ, SQ, dan EQ ya. Jangan sampai hanya IQ dan EQ saja, tapi harus ada SQ, spiritual quotient ya. Dan juga digital quotient juga ya. Ya, di sini juga kita ada buku panduan mentoring. Ini sebagai landasan kebijakan kita ya. Jadi saya pikir softwarenya sudah di-share oleh panitia. Jika belum silakan diminta atau di-share di chat room. Kita punya buku panduan mentoring Mas Pak semua, ini bisa jadi referensi Anda. Termasuk peraturan rektor tahun 2013 tentang kode etik dosen ya. Dari dosen itu harus ngapain saja kode etiknya. Dosen itu tidak bisa semena-mena. Dosen itu juga memiliki keterbatasan bergerak yang diatur melalui kode etik. Persis bedanya kode etik dokter, kode etik insinyur, kode etik arsitek, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya juga ada prorektor yang mengatur tentang kode etik mahasiswa. Ya, ini juga diatur juga di sini. Kode etik mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan tendik, ya, itu nggak bisa semena-mena Mas Pak semua ya. Jadi bahkan dengan tendik biasanya dosen-dosen ini, maaf, biasanya yang sering saya temui mahasiswa dengan dosen biasanya nggak ada masalah sih. Artinya tidak ini ya, tidak berlebihan seperti yang di berita itu. Kalau ITS insya Allah masih normal. Tetapi mahasiswa dengan tendik, tenaga pendidikan ini yang biasanya masih bermasalah. Seolah-olah tendik ini menjadi layer ketiga. Padahal kita semua di kampus ini punya kapasitas yang sama, Mas Pak semua. Kita egaliter ya. Dosen, mahasiswa, tendik itu punya posisi yang sama dengan tupoksinya masing-masing. Sehingga biasanya mahasiswa itu memandang tenaga pendidikan atau tenaga TU, tenaga admin itu sebelah mata. Padahal bisa jadi mereka itu yang nanti membantu Anda nanti di saat Anda mungkin nggak lulus mata kuliah, di saat Anda mungkin terancam drop out, mungkin mereka juga yang nanti akan membantu di saat Anda nanti terlambat untuk mengikuti EAS gitu ya. Maka berbaik hati pada semua orang di kampus ini ya, karena kita nggak ngerti kapan kita akan butuh mereka, kapan kita akan dibantu oleh mereka ya. Jadi dalam surah Ar-Rahman itu juga disebutkan al jazaul ihsani illa ihsan, tidak ada kebaikan tanpa kebaikan itu pula ya. Manakala kita menanam kebaikan, maka kebaikan itu juga yang akan berbuah ke diri kita ya. Jadi senantiasa berbuat kebaikan ke siapapun itu ya, bahkan ke orang-orang yang termarginalkan sekalipun, orang-orang yang dianggap remeh sebagai orang lain. Jadi kita nggak boleh meremehkan itu ya. Jadi kita harus menghargai semua orang ya, harus menghargai semua orang. Dan ITS juga memiliki peraturan rektor tahun 2019 tentang hak dan kewajiban mahasiswa ITS. Silakan ini dicek semua di googling, itu insya Allah semua ada ini untuk salinan lengkapnya. Nah, kita bicara adab, tadi saya sampaikan juga etik. Secara definisi KBBI, etika ini ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, ya, tentang hak dan kewajiban, dan akhlak. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, Mas Pak, semuanya dari kata etos dan etikos, yang berarti sifat, watak, kebiasaan, keadaban, kelakuan, susila, ya, gitu. Maka perbuatan asusila itu perbuatan yang tidak beretika, pasti. Ya, kemudian bagaimana ilmu? Ya, ini kan kita membahas masalah adab, mencari ilmu. Adab itu juga bisa diidentikan dengan etika, ya. Kayak ilmu. Ilmu itu secara KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, artinya sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan menerangkan gejala itu di bidang itu, ya. Atau secara teknologi bahasa Arab, pengetahuan yang mendalam, ya, itu. Nah, kemudian Al-Quran sendiri juga sudah menyampaikan dalam puasa Mujadilah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Ya, ini fafsahu, ya. Yafsahillahu lakum. Wa idza qila lan syuzu fanfuzu. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wahai orang yang beriman, kata Allah, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam majelis, maka lapangkanlah, ya. Jadi
Tafassahu fil majalis fafsahu, kata Allah ya, maka lapangkan. Niscaya Allah akan melapangkan kehidupanmu. Yafsahillahu lakum. Maka Allah akan melapangkanmu. Jadi manakala Anda memberikan kelapangan dalam majelis ilmu, misalnya Anda memberikan tempat duduk untuk anak-anak atau teman Anda yang terlambat misalnya, ya, ini kan Anda melapangkan majelis itu. Anda memberikan tempat duduk waktu pengajian, gitu kan? Atau bahkan Anda berikan ke lapangan untuk akses pendidikan bagi siswa atau mahasiswa yang termarginalkan, yang mungkin kurang beruntung secara ekonomi, ya, untuk anak-anak yatim misalnya, Anda lapangkan mereka, Anda kasih uang saku untuk sekolah, Anda carikan beasiswa untuk mereka, itu berarti melapangkan majelis ilmu mereka. Maka Allah langsung menaskan dalam Quran, maka Allah akan memberikan kelapangan untuk. Jadi luar biasa tentang ilmu, Mas semua ya. Bahkan dilanjutkan oleh Allah, barang siapa yarfa'ilal manu minkum, ya, Allah akan meninggikan orang-orang di antara kamu yang siapa? Yang waladiatul ilmu darajat, ya, orang-orang yang memiliki iman, ya, dan juga orang-orang yang berilmu. Ya, jadi orang-orang yang ditinggikan derajat Allah adalah orang yang beriman dan orang yang berilmu, ya. Jadi dan Allah matridi apa yang kamu kerjakan. Jadi setiap yang kita lakukan, jadi memberikan, misalnya ada teman Anda yang aku nggak punya sepeda motor bro untuk ke kampus, aku tolong bareng ya, silakan, itu berarti melapangkan majelis ilmu kepada dia. Ya itu Anda senang sekali gitu kan. Kalau perlu Anda tawarkan, siapa yang bareng saya besok ke kampus, nah itu berarti Anda melapangkan majelis mereka. Ya. Atau bahkan mungkin di saat tengah-tengah kuliah, waktu makan siang ternyata ada teman Anda yang kok di pojok kelas kelaparan gitu. Anda tanya, kenapa kamu nggak makan? Saya nanti makan siangnya saya gabung makan malam. Kenapa? Uang saya nggak cukup lah. Langsung di saat itu traktir, belikan makan teman Anda itu. Itu berarti Anda memberikan kelapangan majelis ilmu pada mereka. Dengan mereka makan, maka mereka bertenaga, berenergi. Dengan mereka berenergi, mereka bisa melanjutkan kuliah lagi di saat sore itu. Luar biasa. Luar biasa. Ilmu itu sungguh sangat luar biasa, Mas Basmo. Jadi ini ya, ini sudah dijanji oleh Allah. Jadi sangat relevan ya dengan dan memang orang-orang yang berilmu akan diangkat derajat oleh Allah ya. Jadi tolong ini diniatkan, Anda kuliah jangan masuk ITS dengan niat cari kerja. Saya ingin ingatkan lagi, jangan masuk ITS niat cari kerja. Saya masuk ITS agar nanti saya bisa kerja di Pertamina. Saya masuk ITS nanti saya bisa kerja di Garuda Indonesia. Jangan. Tolong murnikan niat. Innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, Mas Pak semua. Kalau Anda nanti niatnya itu kerja di BUMN misalnya, maka mungkin saja itu terlaksana. Tetapi apakah itu barokah atau tidak? Saya pikir itu nanti belum tentu, gitu kan? Ya. Tapi kalau Anda niatkan itu mencari ilmu, maka insya Allah itu akan mengurus Anda, Mas Pak semua. Wis, tolak ini saja, mencari ilmu saja. Entah nanti waktu Anda nanti mau lulus, ingin jadi wirausaha, ingin kerja di perusahaan, atau lanjut studi, itu terserah Allah yang mengatur ya. Yang penting niatnya mencari ilmu. Jangan kemudian di awal semester ini Anda niat saya nanti akan kerja di BUMN, nanti saya akan jadi direksi. Wah, itu kejauhan. Yang penting saat ini niat cari ilmu dulu. Fokus mencari ilmu, mencari barokah Allah melalui ilmu. Itu dulu. Nanti Allah akan mengatur skenario hidup Anda. Pasti takdir Allah yang terbaik. Ya, jangan Anda terlalu berpikir nanti saya akan nanti takutnya stres. Ternyata nanti Anda ingin jadi kerja di sini, ternyata waktu lulus kerja di sana, gitu kan ya. Itu stres juga nanti. Ya, ikuti saja alur. Ikuti saja alur Allah SWT ya. Nah, kemudian tafsir Al-Misbah dalam Al-Mujadilah ini ya. Jadi mereka yang beriman dan mengistimewakan dengan pengetahuan, itu orang beriman terbagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama, beriman dan beramal soleh. Yang kedua adalah beriman, beramal soleh serta memiliki pengetahuan. Ya. Kelompok yang kedua inilah yang memiliki derajat kelompok yang lebih tinggi. Ya. Bukan saja karena ilmunya, tetapi karena amal pengajarannya
maupun keteladanannya, Mas Mbak semua. Ya, jadi itu kenapa sih orang yang beriman, beramal soleh, dan memiliki ilmu punya derajat yang paling tinggi daripada hanya beriman dan beramal soleh. Dengan ilmu kita akhirnya memahami bahwa yang mana yang halal, yang haram. Dengan ilmu kita bisa memahami yang mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, gitu kan ya. Itu kita bisa memahami itu, ya. Jadi dengan ilmu kita bisa membuat sebuah implementasi teknologi yang bisa membantu masyarakat untuk apa? Menyelamatkan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup orang banyak, untuk menyelamatkan energi terbarukan di Indonesia, untuk menyelamatkan iklim di bumi ini dengan ilmu, ya. Jadi luar biasa. Jadi tolong ini dipahami dengan baik. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Nah, tolabul ilmi ini tentu yang wajib. Hadis Bukhari Muslim, riwayat Ibnu Abdul Bar yang kita sering dengar gitu kan ya. Tolabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Wajib bagi setiap individu muslim ya. Barang siapa menghadapi ilmu juga, hadis riwayat Tirmidzi juga ya, yang ingin bahagia di dunia wajib baginya ilmu. Dan barang siapa ingin menghadapi akhirat wajib baginya ilmu. Dan barang siapa ingin kedua-duanya wajib baginya ilmu. Ya, ilmu itu luar biasa. Jadi ini barang siapa yang percaya ilmu maka yang berada di jalan Allah hingga yang pulang ya. Maka niatkan setiap keluar itu mencari ilmu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah nawaitu thalabul ilmi. Gusti Allah ya. Saya niat mencari ilmu. Kemanapun Anda pergi ke pasar, mencari ilmu sosial di pasar, mencari ilmu transaksi ekonomi di pasar, mencari ilmu komoditas yang laku di pasar, ya itu mencari ilmu. Anda pergi futsal, mencari ilmu teknik menggocek bola, mencari ilmu tentang silaturahim, mencari ilmu tentang kekuatan lapangan futsal, ya itu kan mencari ilmu juga ya, mencari ilmu juga. Semua itu mencari ilmu. Kemana Anda pergi apa yang nggak bisa mencari ilmu? Anda ke minimarket, mencari ilmu tentang apa kebiasaan orang membeli apa, gitu. Mencari ilmu tentang posisi barang yang mudah dijangkau itu seperti apa sih penataannya, mencari ilmu tentang menghitung uang oleh kasir gitu kan, mencari ilmu tentang apapun itu ya. Jadi cari ilmu, nggak ada alasan kita nggak niatnya cari ilmu. Kemanapun itu pasti ada ilmu di dalamnya ya. Bahkan Anda misalnya pergi jalan-jalan ya, tadabbur alam gitu, mencari ilmu di tengah alam itu juga mencari ilmu ya. Nah, ini barang siapa yang menempuh jalan cari ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan surga. Hadis Muslim. Ya, jadi insya Allah selalu niatkan cari ilmu. Niatkan cari ilmu ya. Jangan niatkan Anda ke ITS mencari jodoh gitu kan. Ya itu nanti urusan hati insya Allah. Cari ilmu dulu lah. Ya, dan cari jodoh nanti setelah nanti Anda ya setelah lulus, nah cari jodoh gitu kan. Menjelang lulus baru nanti Anda proyeksikan. Saat ini pun yang paling penting utama cari ilmu. Adapun nanti Anda punya cita-cita silakan. Anda cita-cita menjadi engineer di BUMN, cita-cita menjadi seorang dosen silakan. Tapi tolong murnikan niat. Yang pertama adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Ya, kalau cita-cita memang bisa setiap saat. Nah, kita semua harus mencari ilmu. Dosen, mahasiswa, tendik, semua orang mencari ilmu, ya kan? Jadi kan nggak ada yang nggak mencari ilmu Pak semua ya. Anda di jalan sekalipun cari ilmu tentang lalu lintas, mencari ilmu tentang orang yang berkendara, ya kan? Anda berjalan kaki, Anda mencari ilmu tentang bagaimana daun itu berfotosintesis, mencari ilmu bagaimana embun itu bisa nempel di daun, gitu kan? Jalan kaki saja sudah banyak ilmu yang bisa Anda dapatkan, ya. Nah, kemudian ini saya sampaikan, Anda ini masuk dalam golongan yang bonus demografi, ya. Maka sudah paling tentu Anda ini menjadi tulang punggung bangsa ini, bahkan sampai tahun 2035, bahkan sampai di masa emas Indonesia tahun 2045, 100 tahun Indonesia. Ya. Nah, ini akan menjadi bonus demografi manakala Anda semua yang berada di generasi emas ini, generasi produktif ini, mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi Anda.
Tetapi apabila sebaliknya Anda nggak melakukan itu, maka yang terjadi adalah bencana demografi. Ya, maka saya ingatkan tentang 4 fungsi pokok mahasiswa. Yang pertama, agent of change, agen perubahan. Anda sebagai agen perubahan dimanapun Anda berada, di lingkungan kampus, di lingkungan industri, di lingkungan masyarakat, di lingkungan masjid musola, Anda harus jadi agen perubahan. Ya. Agen perubahan ini macam-macam, Mas Pak semua ya. Jadi agen perubahan, manakala masjid atau musola dekat Anda itu mungkin nggak ada yang menyapu, mengepel, membersihkan, Anda harus memberikan agen perubahan, memberikan contoh, Anda nyapu balik sana, gitu kan? Kalau mungkin di dekat Anda itu ada tempat sampah yang miring, gitu kan, Anda perbaiki, itu sudah agen perubahan. Jangan agen perubahan yang besar-besar. Saya ingin merubah Indonesia menjadi lebih baik, Pak. Mengalahkan Eropa, ya itu terlalu besar. Ya. Hal-hal yang besar itu adalah akumulasi dari hal yang kecil. Manakala Anda menyepelekan hal yang kecil, maka sudah barang tentu hal besar itu tidak akan pernah terjadi pada diri Anda. Ya, lakukan hal yang kecil, menyeberangkan nenek di pinggir jalan, ya, menyeberangkan anak kecil untuk sekolah di pinggir jalan, gitu kan ya. Mungkin juga Anda menyingkirkan duri di tengah jalan, menyingkirkan batu di tengah jalan. Ada spanduk yang jatuh, kayunya itu menghalangi jalan, Anda singkirkan. Itu hal yang kecil. Yang bisa jadi dengan amal soleh itu adalah wasilah kita untuk masuk surga, dirahmati oleh Allah ya. Biasa seperti itu, Mas semua ya. Jadi ada sebuah kisah seorang ulama ya, seorang zaman dahulu itu diterima amal kebaikannya itu karena menyingkirkan lalat dari penanya di saat beliau menuliskan kitab. Ya, ada lalat di tengah tintanya disingkirkan. Ya itu menyelamatkan menyelamatkan lalat itu menjadi wasilah untuk beliau mendapatkan rahmat Allah sehingga masuk surga karena keikhlasannya, ya kan ya. Itu ikhlas Bapak Ibu semua, Mas Mbak semua ya. Jadi kalau kita menyingkirkan batu di tengah jalan, ikhlas nggak ikhlas? Karena setelah kita menyingkirkan batu, biasanya kita akan lupa. Beda dengan kalau kita ngasih santunan 1 miliar, nah itu diekspos misalnya di media massa itu nanti akan teringat, ya kan? Kita googling lagi di Google, saya masih ada berita saya disatunya 1 M ke anak yatim, nah, itu diingat terus. Tapi kalau kita menyingkirkan batu di tengah jalan, memperbaiki spanduk agar nggak menghalangi jalan, ya, menyeberangkan orang tua, menyeberangkan anak kecil yang sekolah misalnya. Lah, itu kan berarti biasanya setelah itu kita ikhlas, kita nggak mikir lagi. Nah, bisa jadi itu yang diterima oleh Allah ya. Yang kedua adalah social control, kontrol sosial ya, moral force ya. Yang ketiga ya, antara kita punya kekuatan moral dengan integritas kita. Bukan hanya oral force, bukan hanya demo saja, bukan hanya demo di jalan saja. Ini saya ingatkan, saya tidak melarang demo. Saya juga dulu aktivis demo. Saya 3 kali jadi korup demo. Tetapi bukan hanya itu. Waktu saya mahasiswa itu, sebelum demo misalnya ada hal-hal yang lain yang bisa lebih produktif kita lakukan selain demo. Bukan hanya demo, ya. Tapi kita yang paling penting adalah moral force, kekuatan moral. Sama saja kalau Anda demo keluar-keluar di pinggir jalan, tapi waktu ditanya apa ya kontribusi untuk bangsa dan negara, apakah Anda membuat alat untuk menyelamatkan lingkungan? Apakah Anda pernah berbuat do something untuk menyelamatkan kemiskinan? Ya, tolong tanyakan itu. Kalau itu yang nggak dilakukan, sama saja. Berarti sama saja demo itu bohong belaka. Itu hanya oral force, kekuatan omong tanpa moral force, Mas semua ya. Kita harus punya kekuatan moral. Dengan apa? Dengan kontribusi kita, ya, dengan integritas kita. Yang pada akhirnya nanti Anda semua menjadi iron stock, generasi penerus bangsa. Ya, maka dari itu saya ingin ingatkan Anda semua bahwa kita perlu beriman, terus kita perlu beradab, berilmu dan beramal. Ya, ini ya. Jadi jangan menghilangkan satu di antara 4 ini, Mas semua. Anda boleh beriman, Anda bisa berilmu setinggi langit, Anda bisa beramal sebanyak mungkin. Tapi kalau tanpa adab, maka itu semua akan menjadi hal yang tidak dihargai di hadapan Allah SWT.
Anda mungkin lulus S1, kemudian Anda meremehkan orang-orang lulus SMA, ya itu juga nggak beradab juga, gitu kan ya. Anda punya adab, tawaduk yang beradab, gitu kan. Bagaimana Kiai Said Akhil Siroj, seorang tokoh besar, tetap saling tangan kepada kiainya. Bagaimana Gus Baha yang sealim itu tetap saling tangan dengan kiainya. Bagaimana kemudian eh, apa Bapak tokoh-tokoh Hamka misalnya itu juga tawaduk juga dengan kiainya, ya kan, Hamka tokoh Muhammadiyah gitu kan. Bagaimana tokoh-tokoh masyarakat agama yang lain juga yang tawaduk dengan para gurunya, para kiainya, dan juga tawaduk juga dengan orang-orang tuanya gitu ya. Jadi ini adab. Jadi ini adab. Jadi nggak boleh Anda hanya ilmu dan tanpa adab, gitu ya. Ya, kalau Anda bicara masa adab, ada banyak referensi dalam Islamnya. Yang pertama, kitab Bidayatul Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali. Ya, silakan bisa Anda cari di sana. Mungkin bagi yang lulusan pondok pesantren sudah lulus ini Bidayatul Hidayah. Ada yang ta'lim muta'alim ya, karangan Imam Al-Zarnuzi. Ya, ini juga teman-teman pondok biasanya juga mempelajari ini ya. Silakan cari itu. Sudah banyak sekali terjemahannya ya. Yang ketiga ada kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim, karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini juga tentang adab mencari ilmu. Silakan cari ya referensi ini. Ini luar biasa. Ini adab mencari ilmu ya. Bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk gurunya seperti apa, untuk lingkungannya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, dalam 3 referensi ini saya coba disarikan ya. Saya cepat saja, waktunya sudah singkat ya. Yang pertama, murnikan niat mencari ilmu. Tadi saya sampaikan niat, bisa kita skip. Ya, dengan niat itu maka menjadi tamyiz dan kos pembeda dan meniatkan karena apa? Karena untuk siapa? Lillahi ta'ala atau tidak, gitu ya. Kemudian, jadi saya sampaikan murnikan niat. Apakah kita selama ini cari kerja, cari ilmu, cari pasangan, cari kerja hukum, ya, imputasi dan sebagainya. Jadi kan murnikan niat. Tentu yang harusnya adalah cari ilmu, Mas Basmo, dan cari barokah Allah melalui wasilah perantara ilmu. Itu yang kita niatkan. Adapun nanti kita dapat kerja, tempat kerja yang baik itu bonus. Adapun kita nanti dapat jodoh yang baik itu bonus, ya. Adapun kita nanti dapat gaji yang baik itu bonus. Tetapi niatnya adalah mencari ilmu agar menggapai barokah Allah. Itu dulu yang diniatkan. Kalau cita-cita boleh, tapi kalau itu diniatkan, ya itu yang jadi rancu nanti ya, Mas semua. Oke, ini etika terhadap Allah ya tadi memberikan niat ya dalam kitab 3 kitab ini saya coba ambil beberapa, tidak semuanya ya. Ada etika terhadap Allah, warok, berhati-hati ya. Jadi kalian berhati dalam mencari ilmu, berhati-hati mencari guru juga, Mas Pak semua ya, karena ini kampus bukan belantara juga, berhati-hati dalam mencari ilmu ya. Tolong dilihat gurunya siapa. Kalau di dosen ITS sudah jelas backgroundnya siapa. Saya backgroundnya instrumentasi mesin gitu kan. Kemudian dosen elektro jelas backgroundnya, dia kuliah di mana, prodinya apa. Nah, tetapi kalau nanti Anda juga belajar agama, itu juga berhati-hati belajar agama di kampus ya. Jangan kemudian Anda belajar ilmu teknik di orang yang tepat, di dosen-dosen teknik udah betul gitu kan. Terus Anda berobat, Anda mencari dokter spesialis, Anda sakit penyakit dalam, Anda mencari penyakit dalam sudah betul gitu kan. Giliran mencari ilmu agama, Anda sembarangan mencari guru di YouTube ya, mencari guru di Syekh Google gitu kan ya. Jangan sembarangan Mas Pak semua, karena kita perlu tahu apa latar belakangnya, apa kompetensinya ya. Jangan sembarangan cari guru. Ini saya ingatkan sekali lagi, jangan sembarangan cari guru, apalagi guru dalam beragama, dalam ilmu agama ya. Jadi kalau di ITS silakan merujuk pada kiai-kiai, tokoh-tokoh agama yang kami undang di Masjid Manarul Ilmi ITS. Itu sudah kami verifikasi kompetensi dan juga yang sebagainya. Di sana ada Kiai Haji Ma'ruf Rosin, ada Kiai Haji Misbahul Munir ya, gitu ya. Bahkan juga
ada Profesor Kiai Haji Ali Aziz, ya. Banyak sekali orang-orang yang berkualitas. Jangan sembarangan. Ada orang melintas di depan masjid langsung Anda diajak untuk berguru ke dia, akhirnya Anda ikut. Nah, itu kita nggak ngerti latar belakangnya seperti apa. Tolong, jika Anda menemui majelis ilmu yang Anda kok ini ya, kok saya nggak ngerti ya latar belakang ustadznya, kiainya, tolong tanyakan ke kami. Ya, karena ini nanti masalah keselamatan Anda, gitu ya. Anda kan di ITS, gitu kan. Jadi jangan sampai nanti Anda ikut majelis yang tidak bertanggung jawab, ya. Yang mungkin di majelis itu nanti akan ada upaya-upaya memecah belah bangsa, upaya-upaya khilafah misalnya yang telah dilarang, upaya-upaya mungkin ada unsur-unsur organisasi HTI misalnya, itu nggak boleh, sudah organisasi terlarang itu kan ya, atau mungkin organisasi FPI misalnya yang terlarang, jadi atau bahkan mungkin organisasi PKI yang terlarang, semua itu yang nggak boleh, ya. Tolong diidentifikasi siapa orang-orang itu, tujuannya apa majelis itu, ya, gitu ya. Jadi tolong konversi ke kami karena itu sebagai bagian dari etika mencari ilmu, mas Pak semua, ya. Yang berikutnya adalah tawakal. Kita tawakal kepada Allah, ya, kita serahkan. Yang penting kita ikhtiar. Urusan nilai, urusan takdir Allah. Yang penting kita belajar yang optimal. Yang penting kita niatkan mencari ilmu. Yang penting kita belajar secara optimal, ya tadi, ya. Silaturahim, gitu kan. Nah, urusan nilai nanti takdir Allah, gitu. Nggak bisa kita otak-atik kewenangan Allah, ya kan, ya. Itu hak prerogatif Allah. Kita ikhtiar mampu optimal, ya. Ternyata nilainya yang paling baik AB, ya alhamdulillah, ya, kita syukuri. Ternyata yang paling baik yang kita dapatkan C, ya nggak apa-apa, kita syukuri. Jadi karena pasti ada skenario yang terbaik dari Allah SWT. Ya mungkin kita nggak mengetahuinya, mas Mbak semua, ya. Kemudian etika terhadap orang tua, ya, ini yang saya ingin ingatkan, bahwa orang tua bagaimanapun tetap orang tua, ya. Jadi ini disebut oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima, ya. Jadi Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan membesarkan Allah selain Dia dan tidak berbuat dengan ibu bapak. Jika salah seorang dari sampai berusaha lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali, ya, jangan mengatakan fala takullahuma. Jadi jangan katakan kepada orang tua ya, gitu kan. Berkata saja nggak boleh, apalagi membentak, apalagi dipisui, ya, jauh mendalik, nggak boleh. Ya, jangan. Orang tua tetap orang tua, apapun kondisinya, ya. Walatan harhuma, dan jangan membentak keduanya. Ya, ini nanti adab Allah pasti akan nyampe pada anak yang seperti ini, ya. Walatanhuma wa kullahuma qawlan karim, dan ucapkanlah perkataan yang mulia pada orang tua kita, ya. Tidak perlu didebat, mas Pak semua, sepanjang itu tidak berkaitan dengan akidah dan kebenaran, ya, itu nggak perlu didebat. Jika memang mungkin salah orang tua itu, ya, misalnya saya kasih contoh, Anda mengetahui informasi tentang kurs dolar, ya, kurs dolar terhadap rupiah, misalnya 14.500, $1 14.500 rupiah. Kemudian Anda pulang ke rumah, orang tua Anda mengatakan, nih mas, mbak, kurs dolar itu 14.300. Nah, terus Anda ingatkan, tuh Pak, ngapunten, bukankah yang kemarin 14.500? Ya enggak, 14.300, ya. Ya udah cukup. Nggak usah didebat. Itu kan hal yang tidak urgent bagi kita, ya. Apa masalah nih? Oh, nggak masalah kan, ya. Masih 4.300 nggak masalah bagi kita. Itu nggak berkaitan dengan tauhid, akidah, nggak berkaitan sama sekali, ya. Termasuk skor sepak bola. Persebaya melawan Persib Bandung. Skornya 2-1. Bapak Anda mengatakan, loh, yang menang Persib Bandung. Oh, enggak, Pak, Persebaya, Pak. Loh. Ya nggak usah didebat. Itu kan hal nggak penting dibicarakan, apalagi didebatkan, ya. Ya udah, oh dia Pak, nggak apa, ya. Kecuali Anda diajak untuk naudzubillah musyrik, syirik dari Allah SWT, itu bisa kita perdebatkan. Tetapi sepanjang hal-hal yang bersifat duniawi, informasi lokal, ya nggak jadi debat, nggak apa-apa. Nggih Pak, nggih Bu, ya.
Jangan pernah membentak orang tua. Saya tidak pernah menemui tokoh nasional maupun tokoh dunia yang membentak orang tua dalam biografinya. Sepanjang saya baca, misalnya Bung Karno, bagaimana beliau untuk orang tuanya. Gus Dur, bagaimana beliau dengan Kiai Haji Wahid Hasyimnya. Ya. Siapa lagi? Tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ya, banyak sekali. Profesor Habibie, bagaimana ya kepada orang tuanya, ya. Banyak sekali. Ya. Jadi orang tua itu bawa barokah mas semua. Jangan pernah menyakiti orang tua. Dan juga yang ingin saya ingatkan bagi Anda yang perantauan nantinya ke Surabaya, jangan pernah Anda hubungi orang tua hanya kalau minta uang saja. Ya. Jadi Anda sebulan di Surabaya, waktu Anda punya uang nggak pernah nelpon orang tua. Nelpon orang tua hanya waktu tanggal tua ya. Pak, uang saya habis. Tolong ditransfer ya, makasih dah. Itu anak macam apa itu ya? Jadi tolong seminggu sekali dihubungi orang tua, Pak, Bu, gimana kabar panjenengan? Gimana kabar Bapak Ibu, sehat apa enggak? Apakah kalau sakit apa yang bisa saya bantu untuk mengobati ya? Seperti itu Mas semua ya. Jadi tolong ini saya ingin sampaikan ya, etika terhadap orang tua. Apapun kedudukan Anda, apapun jabatan Anda, orang tua harus wajib dihormati. Pak Jokowi itu kan bagaimana dengan orang tuanya itu kan Anda juga bisa lihat. Siapa lagi yang luar biasa yang di Indonesia ini Erick Thohir. Sorry Erick Thohir siapa? Erick Thohir juga yang punya Transmart itu Khairul Tanjung ya. Bagaimana sikap beliau dengan orang tuanya? Lihat di biografi beliau. Luar biasa. Profesor Muhammad Nuh ya. Tokoh ITS, tokoh nasional. Pak Nuh, mantan Menteri Pendidikan dan Menkominfo. Bagaimana beliau itu sangat tawadhu pada orang tua. Ya, kemanapun beliau pergi selalu ingat orang tua. Selalu pulang ke Gunung Anyar, tetangga saya di Rungkut, beliau di Gunung Anyar, selalu pulang Mas Pak semua untuk menjemput orang tua. Meskipun beliau di Jakarta, pulang itu seminggu sekali beliau itu ke Surabaya, ke Gunung Anyar, jenguk orang tua. Luar biasa. Dan hasilnya apa? Penuh barokah kan untuk beliau kan ya. Ya itu ya. Jadi jangan pernah menyakiti orang tua, itu saja ya. Oke. Kemudian etika terhadap guru dan etika murid terhadap guru dan guru terhadap muridnya. Jadi ini sabar, bersikap menerima, memandang guru dan murid dengan pandangan yang penuh kasih sayang ya. Dan jangan lupa jasa-jasanya guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, ustadzah kita yang dulu mungkin pernah mengajari kita alif ba ta, yang dulu pernah mengajari kita membaca menulis ya. Nah, itu silakan dikirimi doa setiap kali kita selesai sholat, dikirim Al-Fatihah setelah selesai sholat. Itu adab kita ya untuk para guru-guru kita ya. Oke, nah, etika guru terhadap murid, menyiapkan dirinya sebaik-baiknya ya. Bahkan wudhu dulu itu kan para guru itu kalau di pondok pesantren bahkan di kampus kami pun juga biasanya wudhu dulu Pak semua ya sebelum mengajar gitu. Bahkan yang saya luar biasa ada dosen UINSA Sunan Ampel ya itu setiap kali mau mengajar soal hajat dulu. Jadi soal hajat agar hajat untuk memberikan ilmu itu bisa lancar dan penuh barokah. Bahkan beliau waktu itu meninggal di saat mengajar, di saat COVID kemarin. Profesor Winsa, ya luar biasa. Beliau setiap kali ngajar itu wudhu dulu, sholat hajat dulu, dan beliau waktu itu meninggal di saat mengajar, Mas Pak semua. Luar biasa. Di saat kondisi beliau suci, di saat beliau itu niatkan untuk memberikan ilmu dengan sholat hajat dulu, dan saat itu pula beliau meninggal dunia. Insya Allah husnul khotimah. Ya, luar biasa. Ya, ini pun juga tidak hanya guru. Anda pun juga punya kesempatan untuk sebelum masuk kelas wudhu dulu, toharo dulu, sehingga kita mencari ilmu dalam kondisi yang bersih. Ya, nah, itu luar biasa ini. Berarti karena apa? Kalau ini kan mencari ilmu ibadah, kan? Maka ibadah ya sepatutnya sewajarnya ya kita ya toharo dulu, bersuci dulu Mas Pak semua ya. Etika tentunya sendiri ya, tawadu, sifat berani, menghindari perselisihan dengan teman, dengan
tanding dengan dosen dan menanamkan rasa kasih sayang di setiap prosesnya ya. Tawadhu adalah salah satu tanda orang yang bertakwa. Dengan tawadhu, orang yang bertakwa akan semakin tinggi martabatnya. Keberadaannya menakjubkan orang yang bodoh yang tidak bisa membedakan antara orang yang beruntung dengan orang yang celaka. Ya, ini Imam Al-Zarnuji di kitab Ta'lim Muta'alim. Ya, jadi ini kita tetap tawadhu, kita rendah hati, meskipun IPK-nya tinggi tetap rendah hati, nggak boleh mencela IPK yang lebih rendah gitu kan ya. Meskipun lulus lebih cepat, nggak boleh mencela yang lebih lambat. Gitu kan. Justru di saat itulah peluang Anda untuk takwa, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa ya. Di saat nanti Anda sudah lulus duluan, bantu teman-teman yang belum lulus itu untuk menjaga tugas akhirnya. Mungkin ada kesulitan mereka di ekonomi, mungkin ada kesulitan dia di lingkungan sosialnya, silakan dibantu ya. Ya, demikian bisa saya sampaikan. Makasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa lanjut dengan diskusi. Mas Roisul. Baik, terima kasih atas pemaparan dan ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Arif Abdurrahman. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, dilanjutkan sesi berikutnya adalah tanya jawab atau diskusi. Bagi partisipan yang ingin bertanya dipersilahkan dan tentunya raise hand terlebih dahulu. Silakan Mas Pak semua, jika ada yang kurang jelas ya ditanyakan, resen atau di chat room juga bisa. Monggo. Menanyakan Mas Pak semua, silakan kalau ada tanya, saya yang bertanya ini. Ya silakan jika ada yang bertanya Mas Pak semua. Bisa resen, ya, monggo. Sampai di ataupun yang lainnya. Oh, silakan itu Mas moderator, ada yang bertanya Mas moderator. Baik, untuk Mas Bagja Satria dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Moderator dan Pak Ustadz. Pak, saya izin bertanya, apa hukumnya kita mencari ilmu, tapi kita belum tahu tujuan kita mau kemana? Apakah kita lebih baik mencari tujuan dulu baru mencari ilmu, atau tidak apa-apa gitu, seiring berjalannya kita mencari ilmu, kita mendapatkan tujuan? Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Mungkin ada pertanyaan lain, Mas Roysun? Silakan sekaligus nanti saya menjawab. Ayo teman-teman. Nah itu Mas Gosi Dita dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi saya melihat PPT-nya itu bahwa dari iman, adab, ilmu, dan amal. Nah, yang saya ketahui itu bahwa untuk mempelajari adab dulu, kita harus mempelajari ilmu dulu. Berarti kan kita harus mempunyai ilmu tentang adab dulu, baru melakukan adab tersebut. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Kan di sini harus beradab dulu, baru berilmu. Tapi kan adab itu sendiri kan ilmu. Terima kasih. Oke, makasih. Ada lagi Mas Raisul? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Mungkin dari Pak Arif bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, siap. Ya, makasih. Yang pertama Mas Bagja Satria. Ya. Jadi bagaimana kita
menata tujuan dulu, apakah bisa paralel atau serial gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa segala sesuatu itu harus kita awali dengan start, ya kan? Dengan on off ya. Kalau kita nyalakan kipas angin ini dengan mencolokkan kipas ya, dengan menghidupkan power gitu kan. Persis seperti apa yang kita lakukan dalam mencari ilmu ya. Jadi kita kuliah ini ya kita saklarnya itu harus kita switch ke mencari ilmu dengan melakukan ridhonya. Itu dulu yang pertama gitu kan ya. Nah, adapun nanti ada beberapa urusan-urusan teknis duniawi yang bisa kita jadikan cita-cita. Itu urusan yang kedua dan berikutnya. Tapi yang pertama kali kita niatkan di ITS, jangan sampai begini Mas Basmo. Ini saya sering sekali. Bahkan saya dulu waktu mahasiswa juga sempat sering terdengar teman-teman saya. Jadi saya tanya, bro, Anda ini masuk ke mesin misalnya, ke teknik mesin, untuk apa? Yo, biar ini, Rip, biar saya kerja di BUMN X misalnya loh. Lah, ini yang seolah-olah meniadakan apa ya? Meniadakan kekuasaan Allah gitu kan. Maka di dalam hadis inamal bunyat itu kan dilanjutkan oleh Rasulullah gitu kan. Jadi waktu itu kan kisahnya itu kenapa hadis itu keluar itu karena kan waktu itu kan hijrah Rasulullah itu kan, maka diajaklah para sahabatnya dengan ada sahabat-sahabat ini yang niatnya memang lillahi ta'ala hijrah itu, tapi ada juga yang ingin nikah ya, ingin harta itu akhirnya juga kata Rasulullah ya kalau Anda niatkan untuk mencari harta, mencari wanita untuk dinikahi ya itu saja Anda dapatkan, tapi ridho Allah juga tidak dapatkan ya. Nah, begitu pula dengan mencari ilmu ini, maka kita niatkan ya, kita niatkan untuk mencari ridhonya, mencari keberkahannya melalui mencari ilmu. Nah, jadi itu yang awal dulu Mas Mbak semua, sehingga itu pondasi awal. Adapun nanti setelah itu kita tata, kita breakdown di beberapa misi ya. Visinya kan itu, visinya itu kita mencari ilmu untuk meraih ridho Allah, mencari ilmu untuk meraih ridho Allah, itu dulu jadi set point, jadi password utama ya, jadi saklar awal gitu kan, jadi landasan platform kita ya. Nah, visi kita kemudian kita breakdown ke misi ya. Misinya apa? Nah, ini baru misinya tadi, misalnya misinya untuk menambah pengetahuan di bidang teknik mesin, misinya untuk mencari relasi ya untuk di dunia industri misalnya, itu adalah misi-misi. Tapi visi besarnya, big visionnya adalah itu, mencari ridho, mencari ilmu untuk meraih ridho Allah. Itu dulu. Allah sendiri juga berfirman ya. Jadi ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu intan surwa sukuh tabit aqdamakum, dalam Quran surat Muhammad ayat 7 ya disebutkan, hai orang yang beriman kata Allah, jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu, wa tabit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, itu janji Allah. Lah, menolong agama Allah itu juga salah satunya dengan ilmu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mencari ilmu, kemudian ilmu itu kita gunakan ya untuk kemaslahatan umat, ya tadi yang saya sampaikan, untuk mengatasi banjir, untuk mengatasi polusi, untuk mengurangi kesenjangan sosial, untuk mengurangi tingkat kemiskinan misalnya, maka di saat itu kita menolong agama Allah. Nah, di saat itu nanti Allah akan menolong kita dan meneguhkan kebutuhan kita tanpa harus kita ngejar-ngejar, langsung dikasih oleh Allah. Ini percaya atau tidak ya Mas Pak semua ya, teman-teman saya kalau saya lihat ya, yang ya nggak usah mikir macem-macem ya pokoknya kuliah nyari ridho Allah gitu kan, kemudian membantu di masjid gitu kan, membantu dakwah di masjid, terus kemudian juga tawaduk ke guru, membantu musola masjid, kerja bakti dilakukan, itu saya lihat ya hidupnya alhamdulillah diatur oleh Allah, hidupnya diatur oleh Allah, itu Allah di tempat-tempat yang yang baik lah gitu kan, yang bisa berkontribusi, yang bisa lebih baik lagi gitu kan. Jadi tidak usah khawatir Mas semua. Jadi insya Allah murnikan ya dulu,
Ya, seperti itu. Gitu Mas Satria, semoga bisa menjawab. Kemudian yang kedua Mas Gosi. Ya, Mas Gosi ini bagaimana? Ini kan iman, adab, ilmu dan amal gitu kan ya. Adab itu kan juga perlu ilmu, Pak. Nah, yang betul sekali gitu kan. Jangankan adab, iman pun juga perlu ilmu gitu kan ya. Nah, jadi kita beriman juga perlu ilmu gitu kan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah fasenya. Fase kita ini kan beriman dulu ya. Kita iman pada Allah, ya kan? Kita harus percaya pada Allah itu dulu, iman pada Allah dan Rasulnya ya, itu dulu. Kemudian dari situ kita punya adab, gitu kan? Gimana bisa kita punya adab? Karena kita beriman pada Allah. Orang yang beriman pada Allah itu pasti akan takut dengan larangan Allah, akan melaksanakan perintah Allah. Itu kita akan jadi orang yang beradab tentunya ya. Ya setelah jadi orang beradab, tentu kita nanti akan mempelajari ilmu. Ya nanti looping lagi. Ilmu itu nanti kita belajar ilmu yang untuk menguatkan iman kita ya. Kita belajar ilmu yang untuk menguatkan adab yang menjadi dasar kita. Nanti iman itu jadi dasar. Jadi secara default gitu kan, secara secara otomatis sebenarnya setiap orang itu punya potensi iman ya. Setiap orang punya potensi adab gitu kan. Nah, tinggal setelah itu kita mencari ilmu, kita menguatkan iman kita. Dan nyari ilmu untuk menguatkan adab kita. Seperti itu. Kemudian kita beramal dengan itu semua. Kenapa ini perlu saya sampaikan Mas semua? Karena banyak sekali sekarang orang-orang yang berpendidikan tinggi itu membentak-bentak atau bahkan meremehkan orang yang berpendidikan rendah ya. Bahkan itu orang tuanya. Itu terjadi Mas Pak semua. Nah ini yang tidak saya harapkan ya. Tidak saya harapkan. Pendidikan tinggi itu kan hanya duniawi kan, ijazah itu kan duniawi. Sesungguhnya itu adab yang paling tinggi. Ya. Apa artinya Anda lulus S1 tetapi kemudian adab Anda lebih buruk daripada waktu Anda lulus SMA? Mending Anda lulus SMA saja gitu kan. Maka lulus S1 itu harapannya Anda bisa lebih jadi orang yang beradab. Ya, beradab. Oke. Ada istilah gini. Pak, kenapa sih Pak kita ini mesti kuliah? Nah ini ada pertanyaan nih, katanya yang juga ini menarik untuk kita bahas ya. Singkat ya mungkin waktunya mepet. Kenapa orang yang kuliah ya setelah itu mereka tidak lebih berkontribusi daripada orang yang lulus SMA? Bahkan orang yang lulus SMP pun bisa lebih berkontribusi Pak daripada yang lulus kuliah gitu kan. Yang kuliah banyak jobless, banyak pengangguran Pak. Itu kenapa Pak ya? Jawabannya adalah kita kembali lagi ke hadis Rasulullah ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, manfaat ini kan maslahat ya, maslahat untuk umat. Nah, saya menganalogikan seperti ini Mas Pak semua. Anda ini sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, ini dalam rangka untuk ya, untuk Anda menambah. Jadi analoginya adalah kita semua ini hidup dunianya adalah seorang koki. Koki alam semesta ini dapur gitu kan. Ya, kemaslahatan itu masakan. Ya, masakan yang kita sajikan ya. Jadi kita ini koki, alam semesta ini adalah dapur gitu kan ya. Masakan itu adalah buah karya kita. Buah manfaat kita untuk orang lain itu masakan. Ya. Manakala kita sekolah, maka kita ini sebenarnya menambah alat-alat di dapur kita. Misalnya kita sekolah SD, kita berarti melengkapi dapur kita dengan kompor gas. Kita sekolah SMP melengkapi dengan panci. Kita SMA melengkapi dengan wajan gitu kan misalnya ya. Wajan. Kita kuliah kita lengkapi dengan oven gitu kan. Microwave misalnya atau oven seperti itu. Kita kuliah S2 kita tambah lagi kompor listrik misalnya gitu kan. Kita kuliah S3 misalnya S2 jadi S3 kita lengkapi dengan sistem kontrol itu kan. Nah, itu kita lengkapi tools-tools itu. Untuk apa? Untuk membuat masakan, untuk membuat manfaat ke orang lain yang kita bisa sajikan ke masyarakat. Nah, manakala kita punya banyak sekali tools, punya banyak sekali jasa, tetapi kita hanya ngelapi saja, dilapi terus ijazah nih, dilapi terus wajah nih, kompor gasnya hanya dilapi, nggak tanpa pernah memasak. Ya, berarti kita juga nggak pernah kontribusi untuk bangsa dan negara. Nah, itulah perbedaannya. Kadang-kala kita melihat urusan SD tapi nggak bisa luar biasa ya ketokohannya karena beliau bisa jadi beliau itu hanya punya kompor gas tetapi dengan kompor gas itu beliau memasak terus jagung bakar gitu kan
masak jagung bakar lagi dikasihkan ke tetangga, jagung bakar lagi kasihkan ke orang lagi, dia selalu belajar manfaat. Ada orang yang punya alat lengkap, tapi hanya memandangi dapur dengan penuh kesombongan, dengan penuh ketenaran. Oh, aku S3 ya, aku S1, luar biasa aku. Ada yang seperti itu, tanpa pernah memasak, Mas Mbak semua. Dipandangi terus kompor gasnya, dipandangi terus wajannya, pancinya, tanpa pernah memasak. Ya, itu nanti akan juga kalah juga. Kontribusinya juga orang yang hanya memiliki kompor gas. Gitu. Jadi, Mas Mbak semua perlu dipahami bahwa ini semua adalah tools, ya, wasilah, perantara. Bukan berarti kalau Anda serta-merta, Anda lulus SMA, lulus kuliah S1, S2, langsung Anda kontribusi, belum tentu. Tinggal bagaimana Anda memanfaatkan skills Anda itu, kompetensi Anda itu dengan memasak, membuat manfaat ke orang lain. Seperti itu. Jadi berbahagia Anda yang punya kesempatan untuk kuliah, sehingga Anda punya potensi untuk menambah alat di dapur Anda, sehingga Anda punya pilihan banyak, lebih banyak punya pilihan variasi makanan. Selama Anda memasak, Mas Mbak semua. Tapi kalau Anda nggak memasak, ya sama saja gitu kan. Sama saja itu. Ya gitu ya. Jadi ujung-ujungnya adalah kontribusi dan kemaslahatan. Ya, semoga bisa menjawab. Matur nuwun. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Arif Abdurrahman. Mengingat waktu sudah masuk pukul 9:07, izinkan saya untuk membacakan poin-poin penting dari materi pada malam hari ini. Yang pertama adalah permasalahan aktual pada dunia pendidikan, kemudian olah pikir, dilanjutkan dengan pendidikan karakter di ITS, landasan berpikir, landasan kebijakan di ITS, definisi etika dan ilmu, definisi dan urgensi ilmu, dilanjutkan tentang penjelasan tafsir Al-Misbah surah Al-Mujadilah ayat 11, kemudian hadis-hadis seputar mencari ilmu, 4 fungsi mahasiswa sebagai agent of change, social control, moral force, iron stock, kemudian tentang iman, adab, ilmu, dan amal, referensi kitab berupa Bidayatul Hidayah, Ta'lim Muta'alim, Adabul Alim wa Muta'alim. Dilanjutkan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan saat mencari ilmu berdasarkan kitab referensi di atas, yaitu memurnikan niat, etika terhadap Allah, etika terhadap orang tua, etika terhadap guru dan guru terhadap murid, dan etika terhadap diri sendiri. Apabila terdapat tutur kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila terdapat kelebihan, itu semua datang dari Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk doa kepada Bapak Arif Abdurrahman, tempat dan waktu dipersilahkan. Ya baik, teman-teman, Mas Pak semua. Jadi saya sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya dan atensinya, dan saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Mari kita akhiri dengan berdoa agar apa kita diskusikan senantiasa diberikan kelancaran, keberkahan dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala tiqatika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika la yu'bi dambi faghfirli faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi zilli walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Li khamsatun usfi biha karul wabail khatimah al mustafa wal murtadha wal fatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun semuanya. Mari kita akhiri doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, bro, yang harus terus dulu.